إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-An'am ayat 162 dan 163. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Allah mengatakan, katakan wahai Muhammad, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, sesembelihanku, wa mahyaya wa mamati, hidupku dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah, Rabb sekalian alam. La syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu, Pak, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Sekutu itu artinya yang menolong Allah itu enggak ada. Kalau hamba Allah yang Allah tugaskan itu ada di antara para malaikat. Tugaskan untuk tugas-tugas tertentu, mencatat amal, pertanyaan kubur, kemudian menyampaikan wahyu, menurunkan hujan dan semisalnya, mencabut nyawa. Itu ada. Tetapi mereka itu tidak punya andil. Kita harus pahami dan kita harus yakini, malaikat itu sedikit pun tidak punya andil untuk keberadaan dan keberlangsungan alam semesta ini, termasuk diri kita. Apalagi yang lain, Pak. Jadi kalau untuk mendapatkan jatah ibadah dari semua macam ibadah itu enggak berhak mereka. Apalagi semacam seperti doa. Bayangkan, Pak. Allah mengatakan, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya pasti akan aku kabulkan. Coba. Allah sudah memaklumkan, sampai saat ini pun ada kalau kita ingin lihat di dalam Al-Quran. Allah mengatakan, berdoalah kalian kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Kita berdoa kepada selain Allah. Kita datang kepada sesuatu yang gak ada dalilnya, Pak. Kita datang kepada sesuatu yang gak punya kemampuan mendengar doa kita pun tidak. Apalagi untuk mengabulkan. Padahal Allah terus berdoa, mengatakan kepada kita selama ayat itu masih ada di dalam Al-Quran, maka Allah pun tetap memberlakukan hukum yang ada di dalam ayat itu. Belum lagi Nabi mengatakan, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala, Allah Tuhan kita turun pada malam hari di sepertiga akhir ke langit dunia. Allah mengatakan, siapa yang berdoa akan aku berikan, siapa yang meminta akan aku tunaikan, siapa yang minta pertolongan akan aku tolong. Artinya apa? Apa yang kita inginkan sebenarnya itu semua sudah ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengatakan, Nabi diperintahkan untuk inna salati wa nusuki wa mahyaya. Jadi salat, sembelihan, hidup dan mati ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah itu tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Yang demikian itu aku diperintahkan dan aku termasuk orang-orang yang pertama-tama kali di dalam melakukan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Syekh Shalih Fauzan hafizahullah memberikan sedikit faedah dari ayat ini. Kita ambil di antara bab-bab Kitabut Tauhid karangan Syekh Muhammad At-Tamimi dalam bab Maja'a bidzabhi li ghairillah. Beliau mengatakan, ya'murullahu nabiyahu ayyakula lil musyrikin alladzina ya'buduna ghairallahi wa yadhbahuna li ghairihi. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada nabinya untuk mengatakan kepada orang-orang musyrikin yang mereka menyembah selain Allah dan menyembelih kepada selain Allah. Jadi orang-orang musyrik zaman dahulu itu selain melakukan sholat juga mereka melakukan penyembelihan. Mereka beribadah dan menyembelih bukan untuk Allah.
Dan ini diperintahkan oleh Allah untuk ditegur. Mungkin kita, ya, kenapa harus membahas hal seperti ini, Pak? Padahal kan sudah tidak ada lagi berhala di tengah-tengah kita. Sudah tidak ada lagi patung-patung yang setiap harinya dipersembahkan sembelihan kepada mereka. Memang hal itu sudah tidak ada, Pak, Bu. Tetapi hal yang mirip dengan itu, yang dosanya sama, itu masih ada di tengah-tengah kita. Bukankah masih kita mengalami, bahkan kita melihat ketika ada orang-orang yang membeli mobil baru misalnya, memberi kendaraan baru, mereka tidak segan-segan untuk melakukan penyembelihan, kemudian darahnya dibalurkan kepada barang yang baru tersebut, entah itu mobil kah motor, dengan harapan supaya menolak bala. Ini harus diakui dan harus kita jelaskan. Ini bagian dari pelanggaran terhadap hak Allah. Kenapa kita enggak meminta kepada Allah? Bukankah Allah maha mampu untuk mewujudkan keinginan kita? Bukankah Allah maha mampu untuk melindungi apa yang kita takut darinya? Tidakkah pantas kita langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka Allah memerintahkan Nabi kita Muhammad SAW untuk mendakwahkan mereka yang senantiasa beribadah dan menyembelih bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian maksud dari ayat yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan tersebut di dalam surah Al-An'am itu, inni ukhlisu lillahi salati wa dhabhi wa ma ahya wa ma amutu alaihi minal iman wal amalis salih. Jadi Rasulullah SAW diperintahkan untuk mengatakan hal yang seperti itu. Salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, maksudnya itu aku ikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala salatku, kemudian sembelihanku, apa yang ada di dalam seluruh hidupku, dan kematianku berupa keimanan dan amal soleh. Itu semuanya harus kita ikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.